Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, berjumpa lagi dengan saya Eka Kurnia Fitri dengan NPM A1G022014, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Bengkulu. Baiklah teman-teman, saya akan menyampaikan materi bab 5 yaitu Konsep Dasar Manajemen Pendidikan Tingkat Sekolah Menengah. Mata kuliah Pengelolaan Pendidikan dengan dosen pengampu Bapak Dr. Muhammad Kristiawan, Magister Pendidikan. Tujuan dari pembelajaran ini yaitu untuk mengetahui tentang A. Konsep manajemen mutu sekolah menengah, B. Sasaran mutu pendidikan, dan C. Karakteristik menjadikan sekolah itu bermutu. A. Bagaimana konsep manajemen mutu sekolah menengah? Yuk kita bahas, apa sih mutu dalam konteks pendidikan dan sekolah menengah itu? Jadi, menurut Kementerian Pendidikan Nasional, sebagaimana dikutip oleh Mulyasa pada tahun 2002, yaitu mencakup input, proses, dan outputnya pendidikan. Sedangkan sekolah menengah sebagaimana menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas yang menyatakan bahwa sekolah menengah merupakan lanjutan dari pendidikan dasar. Jadi, manajemen mutu sekolah menengah adalah upaya yang dilakukan dalam memperbaiki kualitas sebuah lembaga pendidikan tingkat menengah yaitu SMP, SMA, SMK maupun MA guna tercapainya tujuan pendidikan. B. Seperti apa sih sasaran mutu pendidikan itu? Sasaran mutu pendidikan terbagi menjadi 3, yaitu ada input, proses, dan output. Input sendiri terdiri dari kepala sekolah, guru, pegawai ahli, fasilitas yang lengkap, lingkungan yang kondusif, kurikulum berstandar tinggi, dana, siswa yang terseleksi, dana pendukung yang cukup. Nah, selanjutnya yaitu proses yang terdiri dari yang pertama ada KBM dengan metode dan pengujian yang efektif. Yang kedua, organisasi atau manajemen administrasi baik. Yang ketiga, hubungan masyarakat atau industri erat. Yang keempat, kegiatan ekstrakurikuler aktif semarak. Yang kelima, pengendalian mutu yang efektif. Nah, yang terakhir yaitu ada output, yang mana terdiri dari nilai hasil belajar yang memuaskan, kompetensi yang dicapai di atas standar, tingkat kelulusan tinggi, keterserapan ke dunia kerja yang tinggi, kepercayaan masyarakat yang tinggi. C. Bagaimana dengan karakteristik menjadikan sekolah itu bermutu? Ada 4 karakteristik, yaitu yang pertama, hal-hal yang diperlukan untuk mengelola sekolah. Yang kedua, sasaran hasil mutu sekolah. Yang ketiga, dimensi mutu sekolah. Yang keempat, fokus manajemen sekolah menengah. Yuk kita bahas satu persatu. Yang pertama, hal-hal yang diperlukan untuk mengelola sekolah antara lain yang pertama, memahami fungsi sekolah serta maksud dan tujuan pendidikan ataupun cita-cita bangsa. Yang kedua, memahami kebijakan pemerintah dalam bidang pendidikan dan Undang-Undang Sisdiknas. Yang ketiga, memahami standar pendidikan yang ditetapkan. Yang keempat, memahami prinsip manajemen dan administrasi. Yang kelima, memahami kurikulum dan pengembangannya. Yang keenam, memahami tuntutan kebutuhan peserta didik ataupun life skill dan tuntutan masyarakat. Yang ketujuh, memiliki visi dan misi seperti ambisius, rasional, menantang, nuansa kinerja bermutu, motivasi dan kegairahan bekerja, membangun kekompakan ataupun kebersamaan, memberikan kebanggaan, singkat, jelas, syarat makna, dan mengesankan. Yang kedua, yaitu sasaran hasil mutu pendidikan. Di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan menyatakan bahwa sasaran pendidikan adalah membentuk kecakapan hidup yang terdiri atas yang pertama, berakhlak mulia yaitu beriman dan bertakwa. Yang kedua, cerdas, kreatif, dan inovatif. Yang ketiga, cakap dalam berkomunikasi ataupun bersosialisasi. Yang keempat, menguasai ilmu pengetahuan. Yang kelima, terampil bekerja. Yang keenam, bertanggung jawab sebagai warga bangsa. Yang ketiga yaitu dimensi mutu sekolah. Menurut Martinisse, mutu sekolah terdiri atas yang pertama,
melaksanakan kegiatan sesuai fungsi yang tepat sebagai lembaga pendidikan. Yang kedua, memiliki keunggulan. Yang ketiga, terpercaya sebagai sekolah yang baik. Yang keempat, kondisi nyaman dan menyenangkan. Yang kelima, penampilan fisik maupun kegiatan menarik. Yang keenam, yaitu mengesankan dan favorit. Yang terakhir yaitu fokus manajemen sekolah menengah. Pengelolaan sekolah menengah terfokus pada yang pertama, pembaharuan SMA yang berkelanjutan dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan. Yang kedua, implementasi sistem manajemen abad ke-21 dengan mempertimbangkan peran SMA dalam membangun MBS di SMA. Yang ketiga, implementasi sistem manajemen SMA dalam kerangka konsep Balance Scorecard dengan melakukan sinkronisasi terhadap MBS. Yang keempat, implementasi sistem manajemen SMA dalam kerangka Good Governance. Yang kelima, implementasi sistem manajemen SMA yang adaptif dengan perkembangan ICT. Ada 8 standar pendidikan sebagai acuan ataupun arah pengelolaan sekolah, yaitu yang pertama, standar isi, yang kedua, standar proses, yang ketiga, standar kompetensi lulusan, yang keempat, standar pendidik dan tenaga kependidikan, yang kelima, standar sarana dan prasarana, yang keenam, standar pengelolaan, yang ketujuh, standar pembiayaan, yang kedelapan, standar penilaian pendidikan. Sekian pemaparan materi dari saya, semoga mudah untuk dipahami. Thank you for watching my video and see you soon. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.